18330133. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Imunologi kelas D. Berikut pertanyaannya. Oke, jadi mengapa sistem imun innate dan sistem imun adaptif ini berbeda? Kita akan mulai dari sistem imun innate terlebih dahulu. Sistem imun innate ini bekerja secara non-spesifik. Apa artinya? Yaitu apabila benda asing ini memiliki ciri-ciri yang dianggap sebagai antigen, maka dia akan langsung bekerja. Gitu. Jadi apabila suatu benda memiliki ciri-ciri antigen, maka dia akan dipengaruhi oleh sistem imun innate dan langsung dihilangkan. Kemudian sistem imun innate ini bekerja secara langsung. Artinya apa? Dia bisa bekerja pada saat itu juga atau segera setelah terjadinya paparan. Mengapa demikian? Sebagai contoh, misalkan di dalam sistem imun innate ini terdapat beberapa komponen. Salah satunya yaitu komponen fisik. Komponen fisik ini contohnya ada barier alami. Barier alami ini terdiri dari kulit, kemudian mukosa lambung, mukosa mulut, dan lain sebagainya. Kulit kita bisa bekerja secara langsung untuk mencegah antigen masuk ke dalam tubuh. Gitu. Semisal contohnya kulit kita ini terkena paparan atau terkena bahan kimia, maka kulit kita akan bekerja langsung pada saat itu juga. Gitu. Dan di dalam sistem imun innate ini tidak memiliki memori. Maksudnya tidak memiliki memori apa? Yaitu komponen-komponen dalam sistem imun innate ini tidak bisa membentuk namanya sel memori. Fungsi dari sel memori ini adalah untuk mengingat ciri-ciri dari suatu antigen. Kemudian yang kedua ada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini disebut juga dengan sistem imun yang didapat. Apanya yang didapat? Yaitu kekebalannya. Sedangkan komponen-komponennya sudah ada sejak kita lahir. Komponennya itu ada komponen selular dan komponen humoral. Komponen selularnya itu ada sel limfosit T, kemudian komponen humoralnya ada sel limfosit B. Keduanya ini bisa menghasilkan suatu antibodi. Sel limfosit T dan sel limfosit B ini sudah ada sejak kita lahir namun belum memiliki kekebalan atau masih belum memiliki kemampuan untuk mengenali atau menghilangkan suatu antigen. Kemudian sistem imun adaptif ini bekerja secara spesifik. Apanya yang spesifik? Yaitu kekebalannya spesifik tergantung pada paparan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan seorang anak diimunisasi atau divaksinasi menggunakan antigen polio yang sudah dilemahkan, maka tubuh anak tersebut membentuk kekebalan yang spesifik terhadap virus polio saja gitu. Jadi apabila ada virus polio yang masuk menyerang tubuh anak tersebut, maka tubuh anak tersebut itu sudah mampu menghilangkan virusnya sendiri. Namun apabila yang masuk bukan polio melainkan misalkan difteri atau BCG, tubuh anak tersebut belum memiliki kekebalan terhadap antigen lain yang masuk gitu. Nah, sistem imun innate ini bekerja secara tidak langsung karena memerlukan waktu yang lama untuk menghilangkan suatu antigen atau membutuhkan waktu untuk dapat berefek, dan waktunya ini lebih lama dibandingkan dengan sistem imun innate. Nah, dengan membutuhkan waktu yang lama, maka sistem imun adaptif ini dikatakan responnya lambat. Kemudian, sistem imun adaptif ini memiliki memori. Jadi sel limfosit T dan sel limfosit B-nya ini dapat membentuk suatu sel memori. Jadi nantinya sel limfosit T memori dan sel limfosit B memori. Kemudian apabila ada seorang anak divaksinasi polio, maka salah satu sel limfosit T-nya akan berubah menjadi sel limfosit T memori untuk polio. Nah, fungsi dari sel memori ini adalah untuk mengingat ciri-ciri dari suatu antigen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.